Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman semua yang hadir pada materi e-learning ini. Sebelumnya selamat datang kembali di mata kuliah Pengantar Hubungan Masyarakat oleh saya, Fadli Muhammad Atalarik, selaku dosen pengampuh mata kuliah Pengantar Humas. Oke, hari ini kita bakal ngomongin tentang salah satu fenomena yang saat ini terjadi di kebanyakan masyarakat, terutama di media sosial teman-teman, yaitu adalah cyber public relations. Mungkin teman-teman di sini sudah banyak yang mengenal secara public relations secara umumnya atau secara murninya. Nah, itu baik juga teman-teman yang mungkin mengenal public relations secara konvensional ya teman-teman. Namun bagaimana sih kalau misalnya public relations itu masuk ke dalam sebuah aspek cyber atau bisa dibilang kayak digital lah teman-teman, kurang lebih kayak gitu. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan cyber public relations itu teman-teman? Nah, pertama, cyber PR ini teman-teman ialah sesuatu aktivitas atau kegiatan kehumasan teman-teman atau kegiatan PR yang dilakukan melalui media elektronik, internet yang bertujuan untuk membangun brand, terus juga senantiasa memelihara kepercayaan atau hubungan, serta pemahaman, terus juga citra perusahaan serta organisasi teman-teman. Yang dimana hal tersebut dilakukan untuk halayak atau publik dan tentunya dilakukan secara one-to-one communication yang bersifat interaktif teman-teman. Jadi bisa dibilang teman-teman, cyber PR ini sebetulnya hanya memindahkan platform teman-teman. Jadi bisa dibilang kegiatan PR atau kegiatan kehumasan yang mungkin kita sering lihat atau bisa dibilang kita sering rasakan atau bisa dibilang dipraktekkan secara langsung dalam artian secara kehidupan nyata ya teman-teman, ini dirubah atau diubah masuk ke dalam platform digital atau dalam hal ini misalnya media sosial teman-teman. Lalu kira-kira apa yang menjadi fungsi dari cyber PR teman-teman? Nah, pertama satu memberikan informasi secara luas dan secara cepat kepada publiknya teman-teman. Jadi bisa dibilang dikarenakan PR saat ini menggunakan media sosial, menggunakan website, atau mungkin menggunakan newsletter di email teman-teman. Nah, ini bisa dilakukan pemberian informasi atau penginformasian yang secara cepat teman-teman, bahasanya tak ada batasannya, terus bisa secara langsung, tidak bisa dibilang tidak mengambil waktu yang lama, sehingga informasi yang bisa dibilang disajikan teman-teman bisa dapat tersampaikan secara langsung kepada publik ya teman-teman. Terus juga menjadi sebagai penyampai informasi, hiburan, pendidikan termasuk sebagai kontrol sosial teman-teman. Hal ini bisa dibilang PR ini bisa juga dijadikan sebagai salah satu alat untuk mengawasi bahasa kinerja sebuah perusahaan teman-teman. Jadi bisa dibilang dari sosial media ini PR ini bisa dibilang atau bisa dibilang perusahaan ini bukan hanya memperkenalkan atau mempromosikan si perusahaan tersebut baik secara produknya maupun secara perusahaannya, tapi juga bagaimana perusahaan ini bisa dilihat oleh masyarakat, bagaimana sih perusahaan ini bersikap gitu, bagaimana bahasanya perusahaan ini memperlakukan masyarakatnya terutama di media sosial, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Terus juga menjadi media iklan, pemasaran, dan juga sarana penyebaran informasi dan promosi teman-teman. Nah, hal ini bisa dilihat kalau misalnya banyak sekali perusahaan-perusahaan dalam hal ini yang terutama yang profit oriented teman-teman atau yang berorientasi pada profit, dia pasti akan banyak berjualan di media sosial atau dia banyak mempromosikan barang-barangnya, dia mempromosikan bisa dibilang hasil produksinya atau mungkin produk-produknya yang mungkin belum terjual itu dijual di media sosial. Samping itu juga dia biasanya akan menawarkan sebuah promo-promo yang mungkin menarik para konsumennya sehingga minat beli dari konsumennya terhadap produknya itu atau terhadap perusahaan tersebut bisa besar sehingga memunculkan profit yang banyak bagi perusahaannya teman-teman. Terus juga serta membangun citra organisasi dan juga perusahaan teman-teman. Kenapa sekali lagi citra dan organisasi perusahaan ini menjadi aspek penting? Karena di masa saat ini teman-teman, terutama di saat semenjak COVID-19 ini datang teman-teman, di mana segala aktivitas dilakukan secara online, jadi ya banyak sekali bahasanya cara-cara atau bahasanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk membangun citranya melalui aktivitas online teman-teman. Kayak misalnya contoh mungkin ada misalnya press conference secara online, itu ada teman-teman. Atau mungkin kayak sekarang banyak sekali misalnya webinar gitu teman-teman yang dilakukan secara online, itu juga untuk membentuk citra organisasi tersebut, terutama kalau misalnya tema atau misalnya topik-topik yang dibawakan dalam webinar tersebut itu sangat nyambung atau sangat relate teman-teman
dengan citra perusahaan yang ingin direpresentasikan oleh perusahaan tersebut, teman-teman, kurang lebih begitu. Terus juga kira-kira apa sih manfaat yang bahasanya muncul dari cyber PR ini? Pertama, satu mungkin secara real time ya teman-teman, real time dan komunikasinya konstan. Nah, real time ini bisa dibilang saat kita memposting ya saat itu juga orang akan bisa melihat, teman-teman. Jadi akan sangat cepat gitu, tidak butuh, bahasanya butuh waktu lama, terutama kayak misalnya kalau secara konvensional dia butuh misalnya media, teman-teman, media yang dalam artian membutuhkan proses, mungkin proses pengetikan, terus juga editing, terus juga pengiriman naskah dan lain sebagainya yang sehingga membutuhkan waktu. Terus juga ada komunikasi konstan dan interaktif. Nah, biasanya dalam cyber PR ini teman-teman, terutama secara media sosial ini kan dia menganut aspek no boundaries gitu, tidak ada batasan gitu. Makanya kenapa bahasanya banyak yang muncul misalnya di Instagram atau misalnya di media sosial lain itu orang yang nggak tahu kemana, maksudnya orang yang nggak tahu di mana, dia bahasanya mungkin bisa melakukan hate speech atau bahasanya dia melakukan, bisa dibilang kayak ujaran kebencian terhadap misalnya selebgram atau misalnya selebriti di media sosial dengan sangat cepat. Karena apa ya? Karena nggak ada batasannya ya, karena ya nggak ada bahasanya nggak ada pembatas yang membuat mereka bahasanya perbedaan status atau bisa dibilang kayak perbedaan secara profesi atau mungkin secara golongan yang sehingga ya orang-orang bisa ngomong semua orang tuh bisa ngomong di media sosial, teman-teman. Nah, terus juga secara interaktifnya cyber PR ini digunakan untuk bahasanya menaikkan engagement, teman-teman. Kayak misalnya perusahaan yang besar itu bukan hanya mementingkan secara kuantitas followersnya gitu, teman-teman, tapi juga secara engagement. Nah, bagaimana secara engagement ya teman-teman? Orang mungkin baik yang berkomentar atau mungkin orang yang banyak yang merespons, atau sehingga dari engagement itu teman-teman itu akan memunculkan bahasanya proses-proses yang lain. Misalnya dari engagement itu orang jadi minat untuk beli misalnya produknya, atau misalnya orang minat terhadap promosinya dan lain sebagainya, teman-teman. Terus juga multimedia. Jadi multimedia ini maksudnya secara cyber PR, teman-teman, kita bisa menggunakan banyak aspek-aspek media. Misalnya contoh mungkin secara visual, secara foto, ataupun secara audio, mungkin secara suara, atau mungkin digabungkan jadi visual audio, mungkin semacam kayak video-video promosi dan lain sebagainya. Ataupun mungkin secara tulisan aja yang semacam kayak microblogging kayak di Twitter, teman-teman. Terus juga yang terakhir ekonomis. Nah, ekonomis ini bisa dibilang affordable gitu, dalam artian nggak perlu namanya mengeluarkan biaya banyak untuk bahasanya mempromosikan, memperkenalkan perusahaan lewat aplikasi dari cyber PR ini, teman-teman. Jadi bisa dibilang perusahaan akan sangat mudah bisa dibilang mempromosikan dan memperkenalkan, atau bisa dibilang menunjukkan representasi dari perusahaan tersebut lewat media sosial. Nah, terus kira-kira apa aja sih kegiatan cyber PR, teman-teman? Nah, pertama, satu, menjalin relasi dengan blogger. Mungkin blogger ini mungkin masih ada, dalam artian dia sangat segmented ya teman-teman, karena kalau dulu blogger itu banyak, cuma semakin waktu ini teman-teman, atau mungkin dari perkembangan zaman, blogger ini bisa dibilang bukan ditinggalkan, tapi penggemarnya ini jadi semakin segmented, teman-teman. Jadi kayak menjadi lingkup kecil, namun masih banyak juga yang suka melihat blog gitu, teman-teman. Nah, di situ cyber PR ini atau PR ini bisa menjalin relasi dengan blogger-blogger ini, teman-teman, terutama dalam hal misalnya memperkenalkan produknya atau bisa dibilang membangun citranya. Terus juga jelas menjalin redaksi dengan media online. Dalam hal ini misalnya karena orang-orang sekarang ini, teman-teman ya, banyak sekali bahasanya dia melihat segala berita dari media online gitu. Mungkin teman-teman baik yang mengenal media online yang sekarang lagi happening gitu, teman-teman. Namun di sisi lain ya itulah bahasanya tugas cyber PR, menjalin hubungan dengan media atau media relations di sini, teman-teman, dan juga akhirnya memiliki dampak atau bahasanya akan membawa dampak kepada misalnya pembawaan berita yang dibuat oleh medianya, terus juga bagaimana perusahaan membangun hubungan dengan medianya sehingga media tersebut bahasanya bisa memberikan kesan yang baik atau bahasanya mempersepsikan bahwa perusahaan tersebut tuh baik, sehingga ya media atau bisa dibilang berita-berita yang disampaikan juga bisa berujung baik, teman-teman. Terus juga ada social media news release, jadi bisa dibilang kayak semacam pemberitaan-pemberitaan yang bisa muncul dari sosial media. Mungkin sekarang banyak banget bahasanya akun-akun media sosial yang menjadi citizen journalism, ya kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi bahasanya bagaimana bahasanya berita-berita ini bukan hanya diberitakan di media, bukan hanya diberitakan di website, tapi juga diberitakan di
media sosial, mungkin dilihat dari captionnya, atau ada infografiknya, atau misalnya ada gambar-gambar, misalnya kalau sekarang carousel lah teman-teman yang menjadi tren saat ini teman-teman, dan lain sebagainya. Terus juga ada video news release. Nah kalau video news release ini lebih tepatnya kayak perubahan platform gitu teman-teman. Jadi yang tadinya mungkin secara tulisan, secara gambar, nah ini dibuat semacam kayak video agar bahasanya mungkin orang-orang ya kayak tinggal ngelihat aja tanpa perlu swipe lagi, tidak perlu bahasanya swipe down atau swipe up lagi, dan lain sebagainya. Terus juga mengelola blog atau website perusahaan. Nah di era saat ini mungkin orang juga bahasanya tidak bisa melupakan adanya website gitu teman-teman, atau adanya blog, walaupun banyak sih perusahaan yang masih menggunakan bahasa blog, tapi hal yang paling utama ini adalah website. Nah website ini teman-teman sangat penting, terutama dalam memperkenalkan identitas atau dalam hal merepresentasikan kira-kira perusahaan itu ingin dikenal sebagai perusahaan apa sih, kira-kira perusahaan tersebut kira-kira menyajikan apa sih. Nah dari website itu mereka bisa menyampaikan semuanya, entah mungkin secara profilnya seperti apa, terus tata kelola perusahaannya seperti apa, terus bagaimana keuangannya seperti apa, terus mungkin secara foundation atau yayasan CSR-nya seperti apa, dan lain sebagainya teman-teman. Nah hal yang diatur tuh pertama jelas satu kayak web kontennya teman-teman. Web kontennya kayak tadi yang saya sampaikan tadi teman-teman, kira-kira dia ini pengen apa aja yang diperkenalkan gitu, apakah mungkin secara struktur organisasinya, atau misalnya secara sejarahnya teman-teman, atau mungkin secara tata kelolanya, atau SOP, regulasi, dan lain sebagainya teman-teman. Terus juga ada web experience gitu, atau penampilan dari webnya. Nah ini yang bahasanya bagaimana sih kira-kira web ini bisa memberikan kenyamanan terutama bagi kita konsumen yang ngelihat website ya teman-teman. Mungkin itu yang bisa berhubungan dengan misalnya user interface ataupun user experience-nya, kira-kira user experience-nya enak nggak sih kira-kira kalau misalnya tata letaknya, atau misalnya tata letak kontennya, atau mungkin sisi-sisi kontennya yang kira-kira diperlihatkan tuh kira-kira membuat nyaman konsumen atau enggak sih gitu. Terus juga web usability, jadi kira-kira dari pemakaian webnya ini kira-kira berfungsi nggak sih, dalam artian kayak fungsional nggak sih, kira-kira punya fungsi atau punya beneficial nggak sih dalam hal penggunaan website ini. Apa jangan-jangan dia cuma bahasanya memperkenalkan perusahaannya aja gitu tanpa bahasanya memiliki manfaat lain. Misalnya contoh ya, misalnya bisa melakukan interaksi secara interaktif, atau misalnya mereka bisa melakukan promosi atau melakukan penjualan di website tersebut, itu juga bisa teman-teman. Terus juga serta pemanfaatan media sosial. Nah kalau di PR ini banyak banget teman-teman bahasanya perusahaan-perusahaan atau korporasi-korporasi yang menggunakan media sosial sebagai, bisa dibilang menggunakan media sosial untuk mempromosikan produknya, terus juga misalnya memperkenalkan perusahaan seperti apa, terus juga bisa dibilang melakukan engagement kepada followers ya, terutama kepada konsumennya, dan juga bisa dibilang kayak memberikan promosi-promosi juga, dan juga masih banyak hal yang lain. Bisa dibilang kayak teman-teman mungkin udah banyak familiar mengenai misalnya cyber PR ini, tapi mungkin tidak terlalu banyak dirasakan gitu. Maksudnya aplikasi dari cyber PR di media sosial ini tidak terlalu banyak dirasakan, karena memang pada dasarnya di media sosial terutama perusahaan itu memang lebih mengarah ke arah mungkin bisa dibilang kayak marketing gitu teman-teman. Jadi kayak menjual, memasarkan, dan lain sebagainya, sehingga dalam meningkatkan kayak citra perusahaannya kadang orang suka lupa gitu, atau mungkin orang suka nggak sadar gitu. Jadi brand awareness di media sosial ini mungkin kayak cuma sekedar mengenal nih satu brand A dan brand B, tapi mungkin kalau secara citranya nggak banyak orang yang ngebahas, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin itu aja mengenai cyber PR. Semoga dari apa yang tadi saya sampaikan teman-teman bisa mengerti dan memahami apa yang dimaksud atau apa yang mungkin menjadi peran penting dari cyber public relations pada era saat ini. Dikarenakan era saat ini sudah menjadi era digital, sehingga banyak sekali bahasanya aspek-aspek keilmuan terutama di komunikasi ini yang mengubah platform jadi digital. Salah satunya adalah cyber PR ini. Oke, semoga teman-teman dapat memahami dan juga mengaplikasikan ilmunya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kekurangan dalam penyampaian. Kurang lebih mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan.